Perkenalkan, nama saya Fernando dengan NPM 2451114. Kelompok kami membahas tentang kasus Sudrajat Dimianti yang menjadi Hakim Agung pertama yang dipenjara karena korupsi. Menyoroti pentingnya penegakan disiplin dan kode etik dalam profesi hukum di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur organ penegakan disiplin, mekanisme penegakan disiplin profesi, bentuk sanksi etik, serta analisis kelebihan dan kekurangan mekanisme tersebut dengan pendekatan simulasi kasus. Yang pertama ada struktur organ penegakan disiplin dan kode etik profesi hukum. Di Indonesia, penegakan disiplin dan kode etik profesi hukum khususnya bagi hakim melibatkan beberapa lembaga kunci. Yang pertama ada Komisi Yudisial atau yang biasa disingkat dengan KY, bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik. KY memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan tersebut. Selanjutnya, ada Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan MA, bertugas menindaklanjuti usulan sanksi yang diajukan oleh KY. MA memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dan terakhir ada Majelis Kehormatan Hakim, dibentuk oleh MA dan KY untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik hakim. Majelis ini beranggotakan Hakim Agung dan anggota KY yang ditunjuk. Perkenalkan, nama saya Diva Eka dengan NPM 2451157. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi. Mekanisme penegakan disiplin profesi hukum diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor Surat 2 Penetapan Biaya Mahkamah Agung bulan September tahun 2012 dan Nomor Surat 2 Penetapan Biaya Pengawas Komisi Yudisial 9 September tahun 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Prosesnya meliputi penerimaan laporan. Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim. Verifikasi dan klarifikasi. Komisi Yudisial melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, termasuk memanggil hakim yang diduga melanggar untuk memberikan keterangan. Lalu, ada pemeriksaan. Jika dugaan pelanggaran terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Penjatuhan sanksi, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aina Fatiatur Rahma, NPM 2451082. Di sini saya akan menjelaskan bentuk sanksi etik dapat dijatuhkan, meliputi yang pertama tingkat pelanggaran sanksi yang dapat dijatuhkan kepada hakim. Yang itu ada 4. Yang pertama sanksi ringan, teguran lisan, teguran tertulis, dan yang terakhir penyataan tidak puas secara tertulis. Nah, ada pula sanksi sedangnya, penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Yang kedua, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Yang ketiga, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Yang keempat, hakim non-palu paling lama 6 bulan. Yang kelima, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah. Dan yang ketujuh, pembatalan atau penangguhan promosi. Nah, ada pula sanksi beratnya, yaitu pertama, pembebasan dari jabatan. Yang kedua, hakim non-palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Yang ketiga, penurunan pangkat pada setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun. Yang keempat, pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Dan yang kelima, pemberhentian tidak hormat. Sekian dari saya, akan lanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Doni Kusuma Putra dengan NPM 2451176. Hari ini saya mau menjelaskan tentang kasus Sudrajat Dimianti. Kasus Sudrajat Dimianti yang menjadi Hakim Agung pertama yang dipenjarakan karena korupsi menyoroti pentingnya penegakan disiplin dan kode etik dalam profesi hukum di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur organ penegakan disiplin, mekanisme penegakan disiplin profesi, bentuk sanksi etik, serta analisis kelebihan dan kekurangan mekanisme tersebut dengan pendekatan simulasi kasus. 1. Struktur organ penegakan disiplin dan kode etik profesi hukum. Di Indonesia, penegakan disiplin dan kode etik profesi hukum khususnya bagi hakim melibatkan beberapa lembaga kunci. KY bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menerima laporan masyarakat terkait untuk pelanggaran etik.
KY memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan tersebut. MA bertugas menindaklanjuti usulan saksi yang diajukan oleh KY. MA memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh MA dan KY untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik hakim. Majelis ini beranggotakan Hakim Agung dan anggota KY yang ditunjuk. Kedua, ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi. Mekanisme penegakan disiplin profesi hukum diatur dalam peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 2 PB MA 9 2012 02 PB PKY 9 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Prosesnya meliputi penerimaan laporan, verifikasi dan klarifikasi, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Penerimaan laporan itu KY menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim. Verifikasi dan klarifikasi, KY melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan tersebut termasuk memanggil hakim yang diduga melanggar untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan itu jika dugaan pelanggaran terbukti, KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada MA. Penjatuhan sanksi, MA menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.